acara ini nggak usah terlalu juga dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Kenapa gubernur tuh nggak ada kerjanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Wakil Bupati beserta istri. Kalau Bupati tidak saya sebutin beserta istri. Nasibnya kan sama dengan saya. Kalau saya Kang Duda Merana, kalau Bupati Kang Duda Merajalela. Saya hormati Ketua DPRD serta para wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Prokopimda Kabupaten Indramayu, dan hadir juga dari teman-teman Jawa Barat. Ada sahabat saya, besti saya Pak Ono Surono, Wakil Ketua DPRD. Saya katakan besti, Pak Ono ini sering mengkritik saya, sesungguhnya lagi mengingatkan saya dan lagi mendukung saya sebenarnya. Salah satu pembicaraan tadi saya bertemu dengan Pak Ono adalah membicarakan infrastruktur, salah satunya di Indramayu. Saya berfokus pada 2025-2026 ini melakukan percepatan pembangunan infrastruktur provinsi. 2026 provinsi dan kabupaten, 2027 desa. Dan di 2027 ini saya akan mulai membangun kegiatan-kegiatan yang fenomenal. Salah satu yang akan kita bangun di 2027, DED-nya lagi dibuat di 2026. Saya sudah minta Bapak tadi adalah tempat pelelangan ikan apa Bupati namanya? Hah? Karangsong. Kurang lebih 500 miliar itu nanti saya. Saya ucapkan terima kasih juga. Ini yang selalu ditunggu ketika menjelang Idul Fitri. Kita selalu nunggu hilal. Dan sekarang hilalnya sudah jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Pak Hilal. Terima kasih. Ini pendukung setia saya. Dari wajahnya memang kelihatan playboy itu. Tapi kalau kelakuannya setia pada istrinya selama ada di hadapannya. Saya ucapkan terima kasih buat juga Pak ini senior saya Pak Dadi. Saya ucapkan terima kasih. Ini kalau ngomong-ngomong anggaran minta sama dia karena paling pinter itu kalau ngurus anggaran tuh. Lebih pinter dari Pak Ono untuk urusan itu. Saya ucapkan terima kasih juga atas kehadiran Ibu Sri Wahyuni. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian Pak Asrop Abdik, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan semuanya hadir memberikan dukungan pada Pak Bupati. Kenapa saya tidak menyebutkan partai? Hari ini kita bicara hari jadi, kita tidak bicara politik kepartaian, kita bicara pembangunan Indramayu ke depan. Saya ucapkan terima kasih pada kesepuhan ya. Saya ingat betul tuh, saya waktu masih mahasiswa itu ada bupati yang ternama pada waktu Pak Ope. Ada istrinya ya. Pak Ope itu salah satu wakil bupatinya itu adalah Pak Suing Sasmita. Pak Suing Sasmita itu adalah dulu sekda di Purwakarta dan aktif di Pramuka. Jadi saya detil itu. Kalau bupati paling fenomenal sudah nggak ada lagi Pak Yanco almarhum. Mudah-mudahan mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruh tokoh masyarakat, tokoh ulama, seluruh para ahli kebudayaan, ahli pembangunan. Saya orang yang selalu mengamati, mata saya tidak pernah berhenti untuk melihat ketika jalan sepanjang jalan dari Majalengka sampai Indramayu itu sungai. Saya lihat hari ini pohonnya ditebang. Saya mau cek kenapa ditebangin. Sungai itu membentang di samping jalan. Itu adalah potensi yang luar biasa. Saya orang bisa dilihat di Lemur Pakuan, saya memanfaatkan sungai kecil. Yang pertama adalah Pak Bupati, di 2026 nanti akan saya bantu jembatan-jembatan menyeberang jalan didesain artistik. Jadi sungai jalan, jalannya akan saya desain artistik. Nanti lampu dari Kertajati sampai Cirebon Tamat pinggir jalan dan desain dengan baik. Saya sudah mulai bertebaran di Jawa Barat. Kemudian yang keduanya, sungai-sungainya dibikin jembatan melengkung. Kemudian pegangannya itu pakai itu apa namanya?
Gagak Pinangsi sebagai bentuk simbolisasi kegagahannya Wilalodra. Nah, apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh Indramayu? Karena saya ditemani oleh seniman Indramayu ya, keliling Jawa Barat, 1 seniman tari, 2 seniman lawak. Nah, siapa namanya seniman lawaknya? Wak Kancil. Seniman tarinya? Wangi. Ibu, ya. Nah, apa sih? Indramayu itu, 1 itu ahli berkelahi. Kenapa ahli berkelahi sejarahnya? Karena tentara, prajurit itu. Dulu prajurit Mataram masalah. Kemudian membangun sawah-sawah di sepanjang pantai utara. Jadi kalau karakternya keras itu wajar karena dia titisan para prajurit, ahli-ahli berkelahi, ahli-ahli perang. Tetapi di balik itu orang Indramayu itu lembut. Apa bentuk kelembutannya? Dia sangat estetik. Bisa dilihat dari kemampuan tarian, tari topeng, kemudian pengemasan kesenian. 2 hal ini sering dilupakan oleh para pemimpin untuk tidak diadaptifkan. Kenapa? Kegagalan para pemimpin kekinian itu kan tidak mau membuat narasi masa lalu itu sebagai narasi masa kini. Kita nggak mungkin balik ke abad kerajaan, kita nggak mungkin balik ke abad masa dulu. Tetapi simbolisasi pembangunan zaman dulu yang melahirkan artefak, dan Pak Prabowo sudah mengembalikan 30.000 artefak Indonesia, itu harus dihadirkan dalam masa kini. Kita tidak mesti memiliki ketakutan bahwa ketika membangun simbol-simbol peradaban yang itu bercerita masa lalu bahwa kita akan kehilangan masa depan. Kenapa? Pusat-pusat industri kepariwisataan yang memiliki basic latar belakang sejarah pasti bercerita masa lalu. Orang pergi ke Jogja itu cari masa lalu, orang pergi ke Bali itu cari masa lalu. Nah, karena kita punya masa lalu, kenapa masa lalu kita ditinggalkan, tidak hadir di gedung pemerintah? Maka saya tadi bercerita ke Bupati. Bupati saya bilang gapura-gapuranya nanti dibikin, dikembalikan ke zaman Wilalodra itu. Semua ditata, hadirkan arsiteknya. Kemudian setiap desa itu membuat buku sejarahnya. Ketika sebuah desa yang buku sejarahnya, kemudian dipadukan dengan pembangunan yang kekinian. Sungainya tetap, jembatannya kekinian, tapi narasi-narasi yang ada di jembatan itu melambangkan apa? Anda kalau mau pergi ke Yunani, Anda mau pergi ke negara-negara lain, negara lain dia hanya punya 5 tiang, itu pemandu wisatanya bisa 2 jam bercerita 5 tiang itu. Mereka nggak punya cerita panjang kayak kita. Kita ini punya cerita panjang dan bukan cerita dongeng. Kalau seluruh cerita itu dikemas dalam film yang memadai, dikemas dalam buku-buku yang memadai, dikemas dalam cerita-cerita yang memadai, saya tidak menutup kemungkinan Indramayu menjadi pusat kebudayaan, Indramayu menjadi pusat industri, menjadi pusat pariwisata. Dari seluruh kebijakan, apa yang tidak dimiliki Indramayu? Dia punya hamparan sawah yang luas, dia punya lautan yang terbentang, dia punya sungai yang lurus, dan itu bisa menjadi sarana transportasi. Bisa dibikin kapal-kapal di sungai, saya lihat. Bisa dibikin perahu-perahu di sungai. Saya lagi merintis untuk bikin rumah makan sungai di Kota Bekasi, di Kalimalang, agar Kalimalang tidak jadi Kalimalang tapi jadi Kalimujur. Nah, saya itu mimpi saya. Dan kemudian kita juga tidak kehilangan masa depan. Kita bangun industri yang baik. Saya tahu hari ini Indramayu lagi bergeliat industrinya. Investasi di Indramayu sudah mulai banyak. Hari ini saya akan launching tentang rekrutmen tenaga kerja berbasis digital sehingga tidak perlu lagi orang melantik lamaran kerja. Orang berpikir saya ini tradisi. Ketika saya tradisi, saya ketinggalan teknologi. Enggak. Saya justru ingin menyongsong masa depan Jawa Barat dengan 2 pendekatan. 1 pendekatan tradisi, 2 dengan pendekatan teknologi. Nah, kerangka ini bisa dibangun dengan baik. Sehingga apa? Sehingga apa sih? Ketelatenan pemimpin. Apa ketelatenan pemimpin? Pemimpinnya jangan ragu bawa mesin potong rumput agar ketika masuk hari jadi belok kanan rumputnya nggak tinggi. Saya tuh detil Pak Bupati. Saya tuh mata saya tuh lihat. Kenapa? Karena modal dasar bagi semua pembangunan itu hanya kebersihan, ketertiban, dan keindahan. 3 hal ini. Kalau daerahnya sudah bersih, masyarakatnya sudah tertib, tidak jadi pusat geng motor. Karena di Indramayu ini motornya agak tinggi kenceng. Kemarin tuh ada yang meninggal di perempatan itu, yang saya kontak Kapolda, saya bilang cepat tangkap. Kenapa? Karena kita ingin bangun generasi, Pak.
Gak bisa generasi Indramayu itu mati terus di jalanan. Gak bisa generasi Indramayu itu menghabiskan waktu di jalanan knalpot brong balapan, sedangkan ibunya badannya sampai bengkung bahasa Sunda itu untuk motong padi. Ibunya, ayahnya ngambil ikan di laut, anak-anak mudanya menghabiskan waktu, menghabiskan uang dari ibunya diperas dalam setiap waktu. Ini harus dirubah, Pak. Kenapa ini harus dirubah? Jangan sampai sumber dayanya diambil orang lain. Kenapa? Industri tumbuh. Kalau anak-anaknya biasa terus tawuran dan geng motor, pabrik nggak mau rekrut, Pak. Kalau galak-galak, yang punya pabrik juga takut, Pak. Bagaimana caranya? Bupati, siapkan siswa-siswa di Indramayu yang kelas 3 sekarang. Ada dua hal yang saya tawarkan. Pertama, disiapkan dengan pendidikan semi militer untuk memasuki industri. Nanti basukin marak, tapi baraknya diarahkan pada pembentukan karakter bahwa dia akan bekerja pada sektor industri, karena industri itu. Yang kedua, disiapkan mereka menjadi tenaga profesional di luar negeri. Itu juga konsepnya, harus pendidikan semi militer agar terbentuk karakternya, sehingga Indramayu ngisi tenaga kerjanya nanti tidak hanya ke Saudi aja, tidak ke Malaysia saja, tapi kemana? Jepang, Eropa. Ini harus dibangun. Saya tahu orang Indramayu pemberani, ABK kapal itu sampai Afrika, itu banyak orang Indramayu. Tapi seluruh keberanian itu harus mulai diarahkan dengan apa? Lewat sistem pendidikan. Kita bikin pendidikan ABK kapal dari sekarang, sistemnya, bahasanya kita bangun, pendidikan karakternya kita bangun ini. Itu yang diploma 3. Saya siapkan beasiswa di 2026 untuk anak-anak Indramayu sekolah diploma 3 dan S1 untuk jadi calon manajer perusahaan. Itu caranya. Yang kedua, kita siapkan untuk tenaga pabrik yang pada level pekerjanya. Kenapa Jawa Barat dulu itu kurang begitu cepat? Kenapa? Industri dibangun di Bekasi, industri dibangun di Kerawang, rakyatnya di sawahnya digusur, rumahnya digusur, kemudian orang punya duit, orang Bekasi, Kerawang, Purwakartanya tidak bisa memanfaatkan duitnya habis, anak-anaknya tidak sekolah, pada akhirnya jadi pengangguran. Kan harus dirubah. Habis itu tenaga profesionalnya diambil dari tempat lain. Habis itu kalah, upah yang tinggi tidak bisa memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Kenapa? Karena yang mendapat upahnya bukan orang sana yang bekerja, tapi orang lain yang datang kemudian berupah tinggi. Tidak bisa kita mengeluh, Pak. Caranya apa? Di hari jadi ini caranya adalah negara harus fokus. Maka fokus negara pada 3. Fokus negara adalah pada 1, infrastruktur. Kenapa? Gak ada pembangunan tanpa infrastruktur. Industri gak akan maju tanpa infrastruktur. Pertanian tidak akan bisa berkembang tanpa infrastruktur. Kelautan tidak akan bisa berkembang tanpa infrastruktur. Maka fokus Provinsi Jawa Barat pada 2 hal. 1, bangun jalan. 2, bangun tata kelola air. Itu bisa dilihat dari lonjakan anggaran. Dulu waktu Provinsi Jawa Barat anggarannya 37 triliun, anggaran jalannya kisaran 400. Sekarang anggaran Provinsi Jawa Baratnya hanya 31 triliun, sekarang sudah menyentuh 3 triliun. Berbeda. Dan yang kabupaten kota itu yang untuk pajak kendaraan bermotor optionnya itu harus untuk infrastruktur jalan. Kenapa? Yang bayar pajaknya ada yang punya motor dan punya mobil, dia bayar pajak itu untuk apa? Dilayani jalannya baik. Nah, yang kedua, infrastruktur air, PSDA di Jawa Barat itu dulu waktu anggarannya 37 triliun nggak pernah dapat anggaran dari provinsi, cacahnya kepala dinasnya. Hari ini sudah menyentuh angka 450 miliar. Pendidikan juga sama, kita sudah pendidikan infrastrukturnya, bangunan sekolahnya sudah hampir menyentuh 1 triliun. Listriknya sudah hampir menyentuh 500 miliar. PJU itu dulu hanya 20 miliaran, hari ini hampir menyentuh 1 triliun. Dan tahun depan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan anggaran 2 triliun 458 miliar, dan saya bersumpah anggaran jalan saya taikkan menjadi 3,5 triliun. Semua anggaran pembangunan harus tingkat. Siapa yang harus prihatin? Kami birokrat yang akan prihatin. Saya kasih tahu, mungkin tahun depan hari jadi Provinsi Jawa Barat nggak ada snack, cukup air putih. Kalau bertamu ke provinsi nggak ada makan siang, cukup air putih. Kenapa? Saya sudah pangkas habis, nggak boleh ada anggaran itu. Perjalanan dinas pangkas habis, semua pangkas habis, semuanya untuk pembangunan infrastruktur. Biarkan birokrasi berpuasa, yang penting rakyat berpesta. Dan pengaduan masyarakat, Bupati,
kemarin tercatat di Provinsi Jawa Barat yang mengadu 1.000 orang. Apa yang mereka masalahkan? Satu, kehilangan kontak terhadap anaknya yang di luar negeri jadi TKI. Dua, kayak tadi yang di desa Sukrai tadi tuh, dia berobat di rumah sakitnya sudah ada BPJS, tapi ongkos ke Harapan Kitanya dia nggak punya. Yang ketiga, anaknya di rumah sakit tidak bisa diklaim seperti yang terjadi di Bogor, itu 11 juta. Saya ingat betul itu. Yang keempat adalah masalah pendidikan. Biasanya mereka terkendala tentang ongkos ke sekolah, terkendala dengan biaya beli baju dan sejenisnya. Yang berikutnya adalah masalah hukum. Mereka berhadapan dengan gugatan, berhadapan dengan pelaporan atau melaporkan, dan kita sudah siapin 200 pengacara untuk mendampingi. Dan saya serius untuk menggarap seluruh problem ini. Kenapa? Jadi kalau tadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Gubernur di acara ini, nggak usah terlalu juga dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Gubernur tuh nggak ada kerjanya. Kalau mau jujur, gubernur tuh nggak ada kerjanya kok. Yang kerjanya kan kepala dinas, yang kerjanya para bupati. Gubernur kan nggak punya wilayah. Jadi kalau gubernur sibuk, pura-pura sibuk itu. Kalau gubernur teto, ribut banget, pura-pura sibuk padahal nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Bagi saya, seorang pemimpin kepergian kemanapun harus ada produk yang dibuat. Nggak bisa kalau nggak ada produk. Saya pergi kemanapun harus ada produk. Kesini ada produk, kesini ada produk, kesini nggak ada produk. Sesungguhnya hari ini, kenapa saya jadi banyak pekerjaan? Karena saya banyak mengambil pekerjaan. Pekerjaan layanan rakyat, pos pengaduan yang ribuan tuh ngapain gubernur bikin begitu? Orang bukan tugasnya kok. Itu tugasnya RT, RW, kepala desa. Kenapa saya bikin begitu? Karena saya nggak ada kerjaan. Daripada saya nggak ada kerjaan, lebih baik saya nerima aduan masyarakat dan saya menyelesaikan. Kalau gubernur lagi nambah lagi pekerjaan kabupaten diambil alih provinsi, kenapa? Saya nggak ada kerjaan. Kerjaannya kan punya bupati semua. Wilayah itu yang punya bupati, gubernur nggak punya. Gedung sate itu di kota Bandung wilayahnya. Nah, kenapa saya ingin menjadi gubernur yang mengorkestrasi para bupati, mengorkestrasi para wali kota? Cukup apa? Nggak usah rapat-rapat WA. Pemilihan kepala desa yang terhambat karena regulasi di Indramayu itu selesai dengan WA. Pak Wakil Bupati WA saya WA Mendagri, dalam waktu 5 menit Pak Mendagri mengeluarkan surat edaran dan itu berlangsung. Negeri ini, iya saya tahu lah Pak, tenang atas perintah Bupati, tenang aja. Karena kan kalau Pak Wakil Bupati kan karena nggak ada kerjaan sering WA saya. Bupati kan sibuk, nggak ada masalah. Yang penting kan tidak bermusuhan, tidak saling melaporkan. Tidak saling melaporkan dan tidak saling mengusir dari tempat ini. Dan saya tahu Pak Wakil Bupati ini bingung hari ini mau ke partai mana gitu. Apakah balik ke yang lalu atau pindah ke tempat masa depan? Iya, mau menentukan. Iya, mau menentukan atau mengikuti arahan gubernur. Atau ngikutin arahan Pak Ono. Oh iya, jangan soal aku nanti ditinggalin banyak orang. Nah, ya, ini kan nasib tuh begini. Dulu di sana di tengah ketua DPRD, ya kan? Sekarang pindah ke sini, ya kan? Enak mana? Enak duduk di tengah pegang palu, enak sekarang. Kalau dulu Bapak biasa neken-neken bupati biar dapat pokir. Sekarang Bapak diem. Nah, ya jadi ya ini harus dibuat. Kenapa harus cepet Pak? Nggak bisa lambat lagi, nggak bisa. Nah, karena nggak bisa lambat lagi, sudah semestinya ada 2 hal yang harus kita lakukan. 1, kecepatan dalam mengambil keputusan. 2, estetika dalam produk pembangunan. Itu yang saya pegang. Karena itu estetika, maka nanti Indramayu itu berubah Pak. Saya yakin betul 5 tahun ke depan itu berubah. Ini daerah akan menjadi tumbuh menjadi industri, pertanian, perikanan, dan kelautan. Kemudian dan pariwisata, dan jalur-jalur sungai saya meyakini betul suatu saat akan menjadi jalur pariwisata yang indah dan disukai oleh banyak orang. Terakhir, tinggal 1 yang perlu dirubah, karakter warga. Itu di mana-mana. Orang Subang, Indramayu, Kerawang, Cirebon sama karakternya. Apa? Kajenting tekor asal sohor. Tahu saya. Kenapa? Nggak punya duit Pak, habis panenan dapat kuli. Derep, saya tahu itu. Saya di rumah saya kan banyak orang Indramayu suka ikut derep saya.
Dapatnya sebulan paling dapat 6 juta, 7 juta atau bisa 10 juta. Harusnya kan yang 10 juta tuh disimpan bangun rumah untuk pendidikan. Orang Indramayu sama orang Subang Utara tuh enggak. Panenan hajatan. Hajatannya dicatat. Sini catat enggak? Ya, Pak. Catat. Ya, dicatat, Pak. Dedi Mulyadi gubernur 2,5 juta. Standar saya kan undangan segitu, Pak. Bapak mau kawin. Nah, saya kalau ke bupati nggak boleh segitu karena bupati itu kalau hajatan bukan nunggu kondangan, hajatan ngeluarin duit buat rakyat yang kondangan itu beda. Itu nggak boleh. Nah, dicatetin itu. Ya kalau kondangannya Pak Bupati nggak usah balikin. Tapi yang kondangannya teman sebelah dikirim rokok, jinggo atau jarum coklat 150.000 ya. Kan gantangan. Waktu hajatan itu duitnya banyak, modal lo, odong-odong, sandiwara, singade, terus ya odong-odong yang itu, yang Indramayu kan manuk. Apa namanya? Ah itu, pokoknya itu aja. Nah, kan saya sering kondangan haurgeli soalnya. Nah itu kan hiburan rame, kan? Waktu itu impas antara duit masuk, beras yang dapat 5 ton dengan hiburannya itu plus. Ya, kadang masih minus, Pak. Ya kan? Antara modal dengan duit masuk itu plus. Aman, waktu kawinan tuh aman. Waktu sunatan dan Subang Indramayu tuh jangankan punya anak, nggak punya anak tetap hajat. Tetangga saya itu sapinya beranak, dia nggak punya anak, hajatan wayang golek, hajat naon, anak sapi aing anakan. Nah pusingnya kapan? Pusingnya beres hajat itu nanti pas orang lain hajatan. Mau kondangan lagi tuh, Pak. Kan ini kebudayaan, Pak. Tapi kan harus segera dibenahi. Nggak bisa karena melahirkan kemiskinan. Hajatan nanti hasil drop itu habis untuk bayar utang. Kalau nggak dibayar saya tahu ditagih. Oh, itu Pak Musbida, Forkopimda ditagih Pak. Kamu itu balikin tuh beras saya 2 gantang. Dulu waktu saya kamu hajat saya kondangan, kamu kenapa nggak balikin? Kamu dulu saya kondangan tuh rokok Samsu 300.000, kan balikin. Itu pusing. Nah, dapat duitnya itu dari mana lagi untuk nutupin itu? Pinjem Bang Emok. Yang hajatnya Bang Emok juga bank keliling. Jadi sesungguhnya siklus kemiskinan yang timbul di wilayah pantai utara itu adalah lahir dari tradisi yang harus segera dibenahi. Kenapa? Akhirnya anaknya nggak sekolah. Akhirnya apa? Utangnya di mana-mana. Akibat hutang, akhirnya pergi ke Saudi. Saya tahu Pak yang begitu. Waktu di Saudi bagaimana? Ingin bayar hutang bekas hajat dan ingin bangun rumah. Kirimin ke suaminya. Suaminya kawin lagi. Tahu saya kebudayaan ini Pak. Suaminya kawin lagi, balik dari Saudi rumahnya kagak ada, suaminya punya istri, pergi lagi. Nah ini kan siklusnya harus dipotong. Dengan apa? Menurut saya sih nanti harus ada regulasinya juga. Kepala desa kalau ngasih rekes buat hajatan, menurut saya harus ditanya, kamu hajat duitnya dari mana? Karena itu seleksi loh. Rekes itu izin tuh seleksi. Duitnya dari mana? Untuk apa? Mendingan kalau yang dikawininnya itu awet. Azan. Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.